Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi barakatihi wa ulumihi wa anwarihi wa asrarihi wa fuyudatihi amin. Sya'ban syahrul Qur'an, bulan Sya'ban itu juga disebut bulan Al-Qur'an ya. Ja'a fi ba'dil athari tasmiyatu Sya'bana bi syahril Qur'an. Datang di sebagian asar sahabat ataupun tabi'in pemberian nama bulan Sya'ban dengan nama Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Itu diterangkan di asar ya. Ada keterangan asar sahabat. Wa ma'lumun anna qira'atul Quran, ya diketahui, sudah maklum, sudah diketahui anna qira'atul Qur'ani matlubatun fi kulli zaman, bahwasanya membaca Al-Qur'an itu dituntut di setiap zaman ataupun waktu. Walakinnaha, akan tetapi tata'akkadu menjadi ya dikuatkan membaca Al-Qur'an atau sangat dianjurkan membaca Al-Quran fil azminatil mubarakati al-musyarrafati, di waktu-waktu yang diberkati, waktu-waktu yang dimuliakan, ka Ramadhan, seperti di bulan Ramadan, wa Sya'bana, dan di bulan Sya'ban. Itu lebih dianjurkan lagi kalau di bulan Ramadan ataupun Sya'ban. Wa Makkatal mukarramati, dan di Mekah yang dimuliakan, Mekah wa Makkatal mukarramah, Mekah yang dimuliakan. War rawdatil musyarrafati, dan di raudah yang dimuliakan. Jadi di raudah itu tempatnya itu terletak di tengah-tengah antara rumah Nabi dan mimbar Nabi ya. Makanya dalam hadis kalau tidak salah disebutkan baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara kamarku, rumahku, dan mimbarku terdapat taman daripada taman-taman surga ya. Atau kama qala ya. Wal mawasimil mufaddalati, dan musim-musim yang diutamakan. Wa qad jaa'a an ba'di salafi radhiyallahu anhum hadzal qaul, sungguh telah datang di sebagian ulama salaf radhiya, semoga ridha Allah wa Allah anhum, kepada mereka datang hadzal qaulu, pendapat ini ya, dijelaskan oleh ulama salaf. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hambali, Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, rahimah, semoga memberkati atau memberikan rahmat kepada Ibnu Rajab, Allah Ta'ala seraya maha tinggi Allah. Ruwina, diberikan riwayat kami, bi sanadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif, an Anasin radhiyallahu an, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kanal muslimuna idza dakhala Sya'ban, adalah ada orang-orang muslim ketika Sya'ban telah masuk ya, telah tiba Sya'ban, ingkabu, mereka ya konsisten, eksis alal mashahifi, memegang mushaf Al-Quran, faqara'uha, lalu mereka membacanya ya. Wa akhraju, dan mereka telah mengeluarkan zakat amwalihim, zakat harta mereka, taqwiyatan lid-dha'ifi, untuk menguatkan orang yang lemah, wal miskini, dan orang miskin, ala siyami Ramadhan, untuk menghadapi puasa Ramadan. Wa qala Salmah bin Kuhailin, berkata Salmah bin Kuhail, karena yuqalu, ada pendapat yang mengatakan begitu maksudnya, syahru Sya'bana syahrul qurra'i, bulan Sya'ban itu adalah bulan ya, orang yang membaca Al-Quran, pembaca Al-Quran. Wa kana Habib bin Abi Sabit, dan dulu Habib bin Abi Sabit, idza dakhala Sya'banu, apabila Sya'ban telah tiba, qala, beliau berkata, hadza syahrul qurra, inilah bulan untuk membaca Al-Quran, atau bulan orang-orang yang membaca Al-Quran.
Wa kana Amr bin Qais al-Mala'i. Dulu juga Amr bin Qais al-Mala'i idza dakhala Sya'ban, apabila Sya'ban telah tiba, awlaqa hanutahu wa tafarraga li qiraatil Qur'an, beliau menutup tokonya dan mengosongkan untuk membaca Al-Quran atau menyibukkan diri untuk membaca Al-Quran. Qala al-Hasan bin Sahal, Imam Hasan bin Sahal berkata, qala Sya'ban, bulan Sya'ban berdoa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ja'altani baina syahraini 'azimaini, Engkau telah menjadikan di antara dua bulan, menjadikanku di antara dua bulan yang agung. Dua bulan yang agung itu bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, ya, maksud saya. Famadi, dan apa yang diberikan untukku, kira-kira begitu maksudnya. Qala, menjawab Allah, ja'altu fika qira'atal Qur'an, saya menjadikan padamu bulan membaca Al-Qur'an. Qala al-'allamatu Syekh Ahmad bin Hijazi, qala al-'allamatu Syekh Ahmad bin Hijazi rahimahullah ta'ala. Al-'allamah Syekh Ahmad bin Hijazi berkata, rahimah, semoga memberikan rahmatku kepadanya Allah Ta'ala seraya maha di Allah. Wa qad kana as-salafus salih yuqbiluna fihi, dan dulu ulama salaf yang saleh yuqbiluna fihi, menyambut bulan Sya'ban, ala qiraatil Qur'an, menyambut bulan Sya'ban dengan membaca Al-Quran. Fata'assu, lalu ikutilah olehmu, bihim, dengan mereka, atau kepada mereka. Mereka maksudnya ulama soleh, ikutilah mereka itu. Fama minkum, tiadalah dari kalian, tiadalah pahala dari kalian, illa man jama', kecuali orang jama' yang mengumpulkan orang itu sayaan, akan sesuatu bacaan, minal Qur'anil Karim, dari bacaan Al-Quran, ya. Kal Fatihah, seperti surat Al-Fatihah, ummil Qur'ani, induk daripada Al-Quran. Jadi Al-Fatihah itu salah satu namanya Ummul Quran, karena isi Al-Quran, ya, esensinya ada di surat Al-Fatihah. Esensi surat Al-Fatihah ada di Basmalah. Esensi surat Al-Basmalah, ayat Basmalah itu ada di Ba. Ba itu kepanjangan dari bi kana makana, wa bi yakunu ma yakunu, ya. Wa ayatil kursi, dan ayat kursi, wa suratil ikhlasi, dan surat ikhlas, wal muawwidataini, dan dua surat muawwidatain, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas, wa ghairi dzalika, dan selain itu. Fayastawilul insan, dan menyibukkan, fayastawilul insan, manusia menyibukkan diri, fi hadzal syahri, di dalam bulan ini, bima jama'a, dengan apa yang ia kumpulkan atau ia baca, ya. Mazaya wa fadailu, mazaya wa fadailu, ya. Keistimewaan dan fadilah atau keutamaan Al-Quran. Walil Qur'anil Karimi khasaisu wa mazaya, dan bagi Al-Quran memiliki keistimewaan wa mazaya, dan ya karakteristik, ya keutamaan, keistimewaan. Saya al-Qur'an yang kami akan sebutkan, ahammaha, ya, paling penting di antara keistimewaan itu, kami akan menyebut yang paling penting, ya, keistimewaan yang paling penting. Fi hadhihi risalati, di risalah ini, at-ta'abbudu bi tilawatihi, ya, dinilai ibadah dengan membaca Al-Quran, atau sebab membaca Al-Quran dinilai ibadah sesuai definisi Al-Quran, ya. At-ta'abbud al-muta'abbad bi tilawatihi. Al-Quran huwa kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad
biwasitatu Jibril, dengan mediasi atau perantaraan Jibril, ya. Al-muta'abbad yang dinilai ibadah bitilawatihi, dengan membaca Al-Quran. Al-mu'jiz yang penuh mukjizat. Al-mangkul bitawatur yang dinukil, diriwayatkan dengan mutawatir. Al-maftuh bi suratil Fatihah. Atau kama qala, itu definisi Al-Quran. Wa min khasaisil Qur'ani anna Allah ta'abbada khalqahu bitilawatihi, termasuk di antara keistimewaan Al-Qur'an, anna Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ta'abbada, menilai ibadah, ya, khalqahu, kepada manusia atau makhluknya Allah, menilai ibadah bitilawatihi, sebab membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Quran itu sudah dianggap beribadah, dinilai ibadah. Wa ja'ala ala mujarradi tardidi lafzihi, dan Allah menjadikan dengan hanya tardidi lafzihi, mengulang-ulang lafadznya saja, walau min ghairi fahmihi, walaupun tanpa memahami isi Al-Quran. Allah menjadikan al-ajra was-sawaba wal qurba ilaihi, menjadikan pahala, ya, dan dinilai mendekatkan diri kepada Allah dengan hanya membaca meskipun tidak faham, ya. Fa idza dhammal qari'u ila tilawati wal fahmi, manakala seorang pembaca Al-Quran menyatukan antara membaca dan memahami, artinya membaca sekaligus faham artinya, ya, zada ajron ala ajrin, maka bertambah, Allah menambah pahala di atas pahala itu, artinya dilipat gandakan lagi. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballahi, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, wa aqamus salata, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnakum, dan mereka menginfakkan hartanya dari apa yang kami berikan, sirran wa alaniyatan, baik menginfakkan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, yarjuna, yang mereka mengharap, tijaratan, perniagaan, lan tabur, yang tidak pernah rugi, liwaffiyahum, supaya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ujurahum, ya, pahala mereka, ya, wa yazidahum, dan Allah menambah pahala mereka, dan Allah menambah mereka min fadlihi, daripada kemurahan, keutamaan Allah, fadal Allah, innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun yang lagi Maha, ya, menerima syukur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, ya, falahu bihi hasanatun, maka baginya satu kebaikan, ya. Sebab membaca Al-Quran itu satu kebaikan, satu huruf, ya, bukan satu kalimat, satu huruf saja satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, sedangkan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu, saya tidak berkata, tidak mengucapkan, kata Rasulullah, alif lam min harfun, saya tidak mengucapkan pada lafaz alif lam min harfun, alif lam min satu huruf, tidak, walakin alifun harfun, akan tetapi alif satu huruf, walamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Jadi satu huruf yang dinilai kebaikan itu, misalnya alif lam mim, alifnya satu kebaikan, lamnya satu kebaikan. Rawa, meriwayatkan kepada hadis At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, wa qala, dan berkata beliau, hasanun sahihun gharibun, hadis hasan yang sahih, gharibun yang gharib, ini istilah Imam At-Tirmidzi. Warawa, dan meriwayatkan Al-Hakim, siapa Imam Al-Hakim, mislahu, seperti atau serupa hadis yang tadi, marfu'an, dengan hadis marfu'. Waqala, dan beliau berkata, sahihul isnadi, hadis itu
sanadnya sahih. Wajah dan datang keterangan hadis atau keterangan fi hadisin akhar dalam hadis yang lain an Anas radhiyallahu an dari Anas radhiyallahu anhu kepada beliau annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda afdalu ibadati ummati qiraatul Quran, paling utamanya ibadah daripada umatku kata Nabi qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Wa sanaduhu dhaifun, sanadnya hadis ini dhaif ya. Ghaira annahu yataqawwa bi ghairihi, kecuali hadis ini dikuatkan oleh hadis lain. Jadi hadis dhaif itu bisa hasan kalau ada hadis lain yang menguatkan, ada beberapa jalur ya. Wa hadhil khususiyatu, adapun khususiyah ini, keistimewaan imtaza bihal Quran, dikhususkan atau hanya dimiliki Al-Quran, itu maknanya. Nah, muradnya. Amma ghairu, adapun selain Al-Quran, fala ajra ala mujarradi tilawatihi, maka tidak ada pahala hanya dengan membacanya. Baca hadisnya tidak diberi pahala ya, kalau hanya membaca ataupun membaca apapun tidak dikasih pahala kecuali Al-Quran. Balakan tetapi la budda minat tafkiri fihi wa tadabburihi, akan tetapi tidak boleh tidak untuk merenung dan mentadabburi apa yang dibaca itu ya, hatta salati, sampai salat sekalipun ya, harus direnungi, harus ditadabburi. Allati hiya imaduddin, yang mana salat itu merupakan tiang agama. Laisa lil musalli thawabuha illa bimiqdari ma aqala atau ma uqila minha. Ya. Orang yang salat itu tidaklah diberi pahala kecuali dengan kapasitas apa yang ia fahami daripada salat itu. Syafa'atul Quran li ahlihi, syafaat Al-Quran bagi pembacanya ya. Rawa Ibnu Majah bi sanadin sahihin, meriwayatkan siapa Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda yaji'u, akan datang Al-Quran yaumul qiyamati, pada hari kiamat, karrujulis sabi asyabih, seperti seorang pemuda. Nanti Al-Quran datang berbentuk seorang pemuda, tentu berbentuk seorang pemuda yang membaca Al-Quran. Fayaqulu, dan ia berkata, hal ta'rifuni, apakah kamu mengenalku? Ana alladhi ashartu laylaka wa atmamtu naharaka, saya inilah yang membuatmu membuat malammu jadi tidak tidur, wa atmamtu naharaka, dan membuat haus di siang harimu karena membaca Al-Quran. Rawa Ibnu Mubarak fi raqaiqihi, Ibnu Mubarak meriwayatkan dalam kitab Raqaiq, Ar-Raqaiq marfu'an, dengan hadis marfu, meriwayatkan hadis yang marfu, hadis yang terangkat pada Nabi. As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil amdi, puasa dan Al-Quran itu nanti akan mensafaati, keduanya mensafaati untuk seseorang hamba, tentunya seorang hamba yang berpuasa ataupun membaca Al-Quran. Yaqulus shaim, yaqulus siyam, puasa itu nanti akan berkata ya, manatuhu ta'am wassahawati bin nahari, saya telah membuatnya tidak makan, intinya saya melarang, maknanya saya melarang, mencegah seorang hamba untuk tidak makan, mencegah syahwat di siang hari.
fasyaffa'ani fihi. Lalu fasyaffa'ni fihi, ya. Berilah, terimalah syafaatku, ya, fihi pada hamba itu. Terimalah syafaatku, ya, itu memohon, ya. Puasa memohon, terimalah syafaatku, ya, untuk seorang hamba itu. Wa yaqulul Qur'an, Al-Quran juga berkata nanti di hari kiamat, mana'tuhun nauma bil laili fasyaffi'ni fihi. Saya telah mencegahnya untuk tidak tidur di waktu malam. Fasyaffi'ni, terimalah syafaatku fihi padanya. Fayusyaffa'ani, kemudian keduanya diterima syafaatnya, sehingga seorang yang berpuasa dan membaca Al-Quran ditolong oleh puasanya, ditolong oleh Qur'annya, ya. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu marfu'an, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu kepadanya, marfu'an dengan hadis marfu', ya. Artinya Abu Umamah meriwayatkan hadis marfu', ya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an nanti akan datang pada hari kiamat dengan memberi syafaat, dalam keadaan memberi syafaat di ashabihi, bagi orang yang membacanya. Rawa meriwayatkan kepadanya, kepada hadis maksud saya, Muslimun, siapa Imam Muslim, ya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu marfu'an, dan diriwayatkan oleh oleh sahabat Jabir radhiyallahu, semoga ridha Allah anhu kepadanya, marfu'an dengan diriwayatkan dengan hadis marfu', Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'un, ya. Al-Qur'an itu yang akan memberi syafaat dan diterima syafaatnya nanti, ya. Wa mahilul musaddaqun, ya. Al-Quran itu juga yang menuntut, yang diterima tuntutannya. Wa man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, artinya sebagai pedoman, qadahu, maka Al-Quran akan menggiringnya ilal jannati, ke surga. Wa man ja'alahu khalfahu, barang siapa menjadikan Al-Quran khalfahu, di belakangnya, artinya tidak berpegangan kepada Al-Quran, saqahu ilal nari, maka Al-Quran itu menggiringnya kepada api neraka. Rawa meriwayatkan kepada hadis Ibnu Hibban, sopo Ibnu Hibban fi sahihihi, dalam kitab sahihnya Ibnu Hibban, ya. Man yuhibbul Qur'ana fa innallaha yuhibbuhu, barang siapa yang mencintai Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu, semoga Allah ridha anhu kepadanya, dengan hadis marfu'. Man ahabba yuhibbullahu wa rasuluhu falyanzur, barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya, falyamdur, maka perhatikanlah Al-Quran. Fa in kana yuhibbul Quran fa huwa yuhibbullaha wa rasulahu, barang siapa dan jika ada orang itu, dan jika orang itu mencintai Al-Quran, maka orang itu tentunya mencintai Allah dan Rasulnya. Rawahu At-Tabrani wa rijaluhu thiqatun. Rawa meriwayatkan kepada hadis At-Tabrani, Imam At-Tabrani, wa rijaluhu, adapun periwayat hadis thiqatun, adalah thiqah, terpercaya. Al-Qur'anu mu'jizatun baqiyatun, Al-Quran itu adalah mukjizat yang langgeng, ya. Jadi mukjizat terbesar itu Al-Quran, karena Al-Quran adalah mukjizat yang paling langgeng, ya, dan dijaga oleh Allah. Wa min khasaisil Quran annahu mu'jizatun baqiyatun matluwatun fi kulli makan. Termasuk dari keistimewaan Al-Quran bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat yang langgeng, matluwatun, yang, ya, dibaca, fi kulli makan, di setiap tempat, ma'atakaffalallahu bihifdihi, dengan Allah Subhanahu wa taala menjamin untuk menjaga Al-Quran.
bi khilafi mu'jizatil anbiya, berbeda dengan mukjizat para nabi yang diberikan mukjizat, ya. Fa innaha in qadat bi inqidha'i awqatiha, karena sesungguhnya mukjizat para nabi itu inqadat, ya, terputus bi inqidha'i awqatiha, dengan terputus, ya, waktunya mukjizat itu. Jadi waktu tertentu, ya, mukjizat para nabi tidak berguna lagi, tidak ada mukjizat, tidak disebut mukjizat lagi, tidak bisa lagi, karena tertentu, ya. Wa hadhil mukjizatu baqiyatu ala ma kanat, adapun mukjizat ini maksudnya Al-Qur'an, baqiyatun langgeng ala ma kanat, sesuai sononya, ya, sesuai adanya. Baqiyatun artinya, ya, badal sebagai penerang. Baqiyatun adalah langgeng, yaitu langgeng alaihi pada Al-Quran, min waqtin nuzuli ila zamanina hadza, langgeng sejak turunnya Al-Quran sampai zaman kita sekarang ini, ya. Waqat madat muddatu arba'ata asyara qarnan, dan telah berlalu, ya. Waqat madat muddatu arba'ata asyara qarnan, telah berlalu, ya, masa 14 abad yang lalu telah berlalu Al-Quran turun, ya. Sampai sekarang itu sudah 14 abad yang lalu. Ini pada masanya Imam Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Makki. Jadi Al-Quran, sejak Al-Quran turun sampai pada masa Sayyid Muhammad Alawi itu sudah 14 abad. Kalau sekarang, ya, mungkin sudah 15 abad. Wa hujjatuhu qahiratun wa mu'aridatuhu mumtana'atun. Adapun hujjah Al-Quran itu qahiratun, kuat, wa mu'aridatuhu mumtana'atun, ya. Yang menentang Al-Quran dilarang, tidak boleh, ma'awujuhi ahli ilmi wa immatil balaghah, dengan atau bersama dengan adanya wujudi, ya, wujudi, ma'awujudi ahli ilmi, bersama adanya orang yang memiliki ilmu, wa immatil balaghah, dan para imam ahli balaghah, ya, sastra Arab, ya, balaghah, fi kullil qura wal amsar, di setiap desa dan kota, ya. Wal mulhidu fihim katsirun, dan orang yang menentang Al-Quran, orang yang, ya, menentang, yang mulhid, yang menentang Al-Quran, katsirun itu banyak juga. Wal mukhaliful anid, ya. Adapun yang, ya, berselisih, yang durhaka, ya, lam yazal hadiran wa muhayyi'a, tidak henti-hentinya hadir dan, ya, siap. Jadi orang yang berselisih, tidak setuju dengan Al-Quran itu pasti ada sampai sekarang, ya. Wa yabqa insyaallah hakadza ma baqiyad dunya wa ahluha, dan akan tetap insyaallah hakada, seperti inilah, akan tetap terus ma baqiyad dunya wa ahluha, selama dunia masih ada, masih langgeng, dan dunia dan penduduk dunia masih langgeng, ya. Qari'ul Quran la yas'amuhu wa sami'uhu la majjuhu, wallahu a'lam bishawab.